Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rahayu Utami, NPM 1903050134 dari kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep edutainment dalam pembelajaran anak usia dini atau bisa disebut dengan PAUD. Nah, pada masa PAUD ini, di mana anak merupakan sedang pada fase belajar sambil bermain, atau lebih banyak dalam bermainnya, belajar sambil bermain. Nah, dalam konsep dasar edutainment ini, sangat cocok diterapkan pada anak usia dini, dikarenakan apa itu konsep dasar edutainment? Salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan bagi anak usia dini yaitu ditandai dengan terus bertambah dan berkembangnya lembaga pendidikan anak usia dini di masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi jumlah lembaga PAUD ini semakin tahun itu semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak usia PAUD itu sangatlah penting. Pada pembelajaran PAUD, pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan itu merupakan konsep pembelajaran edutainment yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PAUD. Sebagaimana konsep dasar edutainment ini, upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dengan suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Anak usia dini merupakan masa peka atau masa keemasan, bisa dibilang dengan the gold year. Pada masa keemasan ini, anak mulai sensitif dalam menerima berbagai perkembangan berdasarkan potensi yang dimiliki anak tersebut, atau proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran yang berlangsung dengan menyenangkan. Nah, pada masa anak sedang belajar sambil bermain, proses dalam pembelajaran edutainment ini dipadukan dengan cara harmonis, berlangsung dengan menyenangkan, tidak ada paksaan atau biar tidak ada kebosanan pada anak tersebut. Jadi, edutainment sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran yang berlangsung dengan menyenangkan. Oleh karena itu, pendidik pada pendidikan anak usia dini atau PAUD perlu ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk mendukung profesionalisme sehingga diharapkan para pendidik mampu memfasilitasi dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan perkembangan anak dengan tepat sesuai tahap-tahap perkembangan yang sedang dialami oleh anak tersebut. Dan selanjutnya, terkait dengan konsep dasar edutainment tersebut selaras dengan pengertian edutainment itu sendiri. Edutainment itu terdiri dari dua kata, education dan entertainment. Education yang artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari segi bahasa, edutainment ini artinya pendidikan yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya ada prinsip edutainment. Yang pertama itu ada suasana yang kondusif dan menyenangkan. Terbagi menjadi 3 asumsi. Asumsi yang pertama, anak itu akan merasa senang dalam proses pembelajarannya. Perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif, seperti anak merasa terancam atau tertekan, takut, sedih, dan tidak mampu, akan memperlambat belajar bahkan menghentikan. Karena hal ini akan membuat anak itu semakin
cepat bosan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, siswa sebagai subjek pendidikan. Maksudnya subjek pendidikan yaitu pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak tersebut. Dan yang selanjutnya, sarana mendukung dalam proses belajar mengajar, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, dalam konsep edutainment ini, menjadikan sarana seorang pendidik itu dalam menyampaikan materi yang terkait, sehingga materi yang akan disampaikan akan lebih cepat dalam disampaikan atau diterima oleh anak. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran lebih harmonis. Pembelajaran yang lebih harmonis ini dimaksudkan dengan pembelajarannya itu lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan juga lebih mudah untuk dipahami anak karena pada masa keemasan atau masa PAUD atau anak usia dini ini, mereka sedang berada di masa belajar sambil bermain. Maka pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini itu pembelajaran yang sangat menyenangkan, tidak membosankan, tidak menekan anak harus bisa sampai titik yang ditentukan guru. Namun, siswa dituntun dalam pembelajarannya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan belajar edutainment. Banyak guru dalam memaknai sebuah proses belajar mengajar yang sukses adalah di mana dalam kelas para peserta didik hanya duduk dengan tenang, mendengarkan, tidak ramai sendiri, tidak berisik, tidak banyak gerak ke sana ke sini. Guru bisa mengajar dengan keadaan hening. Sebenarnya, proses belajar mengajar itu tidak hanya terpaku pada anak itu harus tenang, diam, namun seorang pendidik itu harus bisa aktif. Dan murid-murid atau anak-anaknya itu bisa mengikuti keaktifan atau aktivitas yang lebih menyenangkan. Dalam pembelajaran anak usia dini ini, lebih mengarah pada pembentukan karakter. Dan ada 6 aspek yang harus dikembangkan, yaitu moral, agama, sosial emosional, kognitif, motorik, bahasa, dan seni. Maka, pendidik PAUD harus memiliki harus memahami karakteristik setiap anak. Bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa atau bisa diatur-atur sesuka guru atau pendidik. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga, setiap anak itu memiliki keunikan dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Maka dari itu, pembelajaran untuk anak usia PAUD lebih cocok untuk belajar sambil bermain. Yang kelima, anak belum tahu benar salah. Dan yang keenam, setiap karya anak itu berharga. Maka dari itu, seorang pendidik atau guru sesekali atau bisa menghargai karya anak dengan memberikan reward berupa tepuk tangan, atau sanjungan, atau pujian. Nah, yang selanjutnya, setiap anak itu butuh rasa aman. Sebagai seorang pendidik harus mampu membuat nyaman anaknya agar anak itu nyaman dalam proses pembelajarannya, sehingga anak itu bisa lebih cepat paham dalam memahami materi yang disampaikan. Ada 3 unsur utama yang mempengaruhi proses belajar dalam anak usia dini. Yang pertama itu adalah keadaan strategis dan isi materi, keadaan menciptakan suasana yang tepat untuk belajar, strategi menunjukkan gaya atau metode, dan isi dalam topiknya materi.
Dalam metode pembelajaran edutainment, terdapat beberapa pendekatan belajar, yaitu yang pertama ada pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual. Kita akan menggali beberapa metode pembelajaran edutainment yang cocok untuk anak usia dini. Nah, yang pertama itu cara belajar somatik. Cara belajar somatik ini adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Nah, model pembelajaran somatik ini pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh. Indera praba, kinestetik, melibatkan fisik. Seperti halnya pada gambar contoh tersebut, terdapat anak yang sedang bermain basket. Nah, dalam bermain basket itu, anak melibatkan kekuatan fisik dan ototnya dalam permainan basket. Dan yang selanjutnya ada cara belajar auditori. Auditori yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditori yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditori dilakukan dengan cara siswa lebih mengingat dan dapat belajar dengan cepat jika materi yang disampaikan secara belajar auditori. Seperti halnya pada contoh gambar tersebut, guru menceritakan sebuah cerita dan anak disuruh untuk unjuk jari menceritakan kembali makna yang tersirat dalam cerita tersebut. Nah, pada hal ini, indera yang dilibatkan dalam pembelajaran auditori ini dapat merangsang korteks atau selaput otak, indera dan motor, serta area otak lainnya untuk memadatkan dan mengintegrasikan pembelajaran siswa sehingga siswa dapat lebih mudah mencerna dan memahami apabila perbanyak interaksi antara pendidik dan siswa. Dan yang selanjutnya ada cara belajar visual. Cara belajar visual dapat diartikan belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambar. Adapun cara belajarnya yaitu belajar yang menekankan pada aspek penglihatan. Adapun cara belajar visual menekankan pada aspek penglihatan ini, siswa akan lebih cepat menangkap materi pelajaran jika disampaikan dengan tulisan atau melalui gambar. Seperti hanya menciptakan dan mengintegrasikan segala macam cerita komunikasi visual lebih baik dengan komunikasi verbal, karena manusia mempunyai lebih banyak peralatan di kepala mereka untuk memproses informasi visual daripada indera lainnya. Jadi anak itu akan lebih cepat memahami apabila mereka melihat secara langsung apa itu wujud dan gambarnya. Seperti halnya pada contoh tersebut, anak disuruh untuk menggambar rumah. Nah, rumah dari rumah mereka atau lingkungan keluarga dalam rumah. Nah, pada materi tersebut, anak akan mengingat rumah yang ada di lingkungan yang ada. Nah, pada belajar visual ini, anak akan lebih cepat memahami dikarenakan anak akan melibatkan indera dalam penglihatan dan mengamati. Dan yang keempat, cara belajar intelektual.
Cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika, dan peserta didik akan cepat menangkap materi jika pembelajaran dirancang dengan menekankan pada aspek mencari solusi atau pemecahan suatu masalah. Intelektual berarti belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir, yaitu dengan cara memecahkan suatu masalah dengan merenung atau belajar dengan memecahkan masalah yang dihadapinya. Tindakan pembelajaran ini menggunakan kecerdasan dan pikiran mereka secara internal untuk merenungkan atau pengalaman dan menciptakan hubungan makna dari nilai yang dialami atau pengalaman yang sudah dialami anak tersebut. Seperti halnya pada contoh tersebut terdapat puzzle. Nah, dari puzzle tersebut, anak akan menyelesaikan masalah puzzle yang masih berantakan untuk merapikannya dengan cara menyusun bentuk-bentuk yang cocok, sehingga puzzle dapat tersusun menjadi rapi. Dibutuhkan kemampuan dalam logika dan bermain warna. Dan yang selanjutnya ada aplikasi edutainment. Pembelajaran berbasis edutainment ini didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar mengajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Baik hiburan dengan nyanyian, brain gym, musik, outbound, atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti diskusi, cerdas cermat, atau kerja kelompok. Nah, yang pertama yaitu indoor learning. Menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi, cerdas cermat, atau belajar kelompok yang bisa dilakukan di dalam kelas. Dan outdoor learning, pembelajaran yang berupa hiburan dengan nyanyian, brain gym, musik, outbound, atau olahraga yang bisa dilakukan di luar kelas. Dan apa itu tujuan pembelajaran edutainment? Tujuan pembelajaran berbasis edutainment ini agar pembelajaran terasa menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang atau menakutkan. Tidak nyaman, terancam, atau tertekan. Namun, saat di dalam kelas, anak pun dapat merasa enjoy, senang bertemu teman-temannya, bertemu gurunya, melanjutkan materi, anak akan selalu bersemangat. Dan yang selanjutnya ada alat permainan edukatif outdoor. Nah, alat permainan edukatif outdoor adalah alat permainan yang berada di luar ruangan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain sambil belajar yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Nah, aspek yang dikembangkan dalam alat permainan edukatif outdoor ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, fisik motorik. Fisik motorik ini meningkatkan perkembangan fisik motoriknya, seperti halnya contoh aktivitas meluncur, berayun, mendaki, mengatur keseimbangan, atau merangkak. Nah, contoh ini bisa dilakukan pada saat berolahraga. Dan yang selanjutnya ada aspek emosional. Nah, tujuan dari aspek emosional ini meningkatkan perkembangan emosional anak. Bermain di rumah tangga atau ular tangga, belajar untuk mengekspresikan diri, atau merawat diri, berani mengambil resiko, membuat musik atau membuat nada-nada dalam musik, berpartisipasi dalam kelompok, menangani masalah sendiri, dan bermain peran. Dan yang selanjutnya itu ada kognitif. Dalam aspek kognitif ini meningkatkan
kemampuan kognitif anak atau pengetahuan anak. Contoh kegiatan dan penerapannya berupa misalkan mendengarkan, memecahkan masalah, mengamati suatu benda, menggunakan perkakas, membuat sesuatu, mencocokkan, menyebutkan, menggambar, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya ada aspek sosial. Nah, dalam aspek sosial ini meningkatkan perkembangan sosial anak terhadap orang lain. Contoh aktivitas yang bisa diterapkan oleh pendidik berupa bermain bekerja sama memecahkan masalah, mendengar, menari, bereksplorasi kelompok, berkomunikasi dengan orang lain yang baik, berbagi, meniru perilaku orang lain, dan juga bisa dalam belajar kelompok. Nah, penggunaan satu sarana bermain di luar ruangan dapat memunculkan beberapa aktivitas bermain yang dapat meningkatkan beragam aspek perkembangan sekaligus. Namun, hal yang harus diperhatikan pendidik dalam mengajar edukatif outdoor atau pembelajaran di luar ruangan, aktivitas yang dipilih tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui sarana bermain luar ruangan. Jadi, sebelum pendidik itu memilih aktivitas apa yang akan dilakukan di luar ruangan, sebelumnya harus memiliki tujuan apa yang akan dicapai dalam bermain di luar ruangan. Begitu. Dan yang selanjutnya, alat permainan edukatif outdoor. Sarana bermain di dalam ruangan outdoor. Alat permainan edukatif outdoor ini merupakan sarana bermain di dalam ruangan beragam. Ada beragam jenisnya, bentuk, dan bahannya. Entah itu bisa buatan manusia atau dari alam. Adapun 3 aspek sensori motor pendukung aspek perkembangan anak, yaitu main sensori motor. Tujuan dalam hal ini permainan yang memfungsikan kelima panca indera. Anak didik seperti peraba, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Contoh dalam permainan edukatif indoor ini berupa permainan kubus kain, buku bergambar, tamborin, bermain alat musik, melukis, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada main peran atau main simbolik. Tujuan dalam hal ini, permainan yang meningkatkan kemampuan anak untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro dan makro. Contohnya, seperti halnya berkostum sesuai profesi atau cita-cita profesi di masa depan. Membuat boneka dari jari tangan, perkakas berkebun anak, membuat balon tepung, dan masih lain sebagainya. Dan yang ketiga, bermain pembangunan. Nah, pada hal ini, permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan ide yang ada dalam pikirannya menjadi hasil karya. Seperti halnya menyusun puzzle, menyusun balok, atau membuat gerabah menggunakan tanah liat, sehingga anak tidak hanya mengacu pada materi dari guru, namun anak bisa berkreasi sendiri sesuai dengan imajinasi yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya, nah,
Kesimpulannya, edutainment memiliki konsep utama dalam proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan baik di arena indoor atau outdoor. Alat bantu yang bisa dipakai adalah alat peraga edukatif dengan tujuan utama mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan tidak melupakan proses bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang anak, karena bermain secara langsung memberikan pengaruh tumbuh kembang anak secara maksimal. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.